Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman, walhamdulillah binikmatil Islam, walhamdulillah binikmatil Quran hudal lil muttaqin, walhamdulillah binikmatil syahri Ramadan, syahrul mubarak wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfiru rabbakum fa inni istaghfiru rabbi mi'ata marratan fi kulli yaum. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa nabiyina Muhammadil karim wa ba'd. Para hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang kami muliakan, bulan suci Ramadan didatangkan oleh Allah kepada kita umatnya Rasulullah. Salah satu maksud dan tujuan yang tertinggi adalah menjadi sarana untuk mendapatkan tiga hal. Tiga hal itu disebutkan oleh Nabi dalam episode Ramadan. Yang pertama, Ramadan datang kepada kita untuk mengantarkan kita mendapatkan namanya Ar-Rahmah. Dan itu bisa didapatkan pada episode pertama dari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan didatangkan kepada kita umatnya Rasulullah agar kita mendapatkan maghfirah. Dan itu bisa diperoleh pada episode yang kedua yang sementara berjalan ini. Dan sekarang sudah berada pada malam ke-13. Episode kedua itu adalah Al-Maghfirah, pengampunan dosa dari sisi Allah. Dan nikmat yang ketiga yang kita bisa dapatkan melalui bulan suci Ramadan adalah ibkum minan nar, pembebasan seorang hamba Allah dari asap nerakanya Allah. Tiga nikmat ini kita bisa raih, kita bisa dapatkan dengan berjumpahnya kita bulan suci Ramadan. Perkara yang saya angkat pada malam ini adalah berkaitan dengan perintah Nabi agar kita ini memperbanyak beristighfar sepanjang bulan suci Ramadan, mulai dari awal sampai akhir. Karena bulan Ramadan itu adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan dosa. Di samping ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu merupakan sarana untuk mendapatkan pengampunan dosa, seperti melaksanakan ibadah puasa di siang harinya dengan dasar iman karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ujung-ujungnya mendapatkan pengampunan dosa dengan berkah puasa itu. Kita berdiri di malam-malam Ramadan melaksanakan salat-salat sunat. Man qama ramadanan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ujung-ujungnya juga jaminan sebagai sarana pengampunan dosa. Jadi baik ibadah puasa maupun qiyamul lail kita, salat tarawih, salat tahajud, salat witir dan salat-salat sunat yang lain, itu apabila dilaksanakan dalam Ramadan adalah jaminan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Namun bukan hanya semata-mata karena itu. Karena dosa kita juga ini bertumpuk-tumpuk, maka kita butuh banyak sarana untuk bagaimana membekling ini dosa. Hadirin yang mulia. Maka salah satu tambahan yang sangat diharapkan oleh Nabi, yaitu lasimal istighfar. Memperbanyak beristighfar, utamanya di malam-malam Ramadan, agar lebih sempurna kefitraan yang kita akan raih setelah kita berpisah dari bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Man lazimal istighfar", siapa yang melazimkan istighfar,
Lazim itu suatu perbuatan atau suatu ucapan yang dilaksanakan secara berulang-ulang secara sadar, itu lazim. Kalau biasa orang berkata lazimnya di kampung kita ini begini, berarti itu suatu sudah berulang-ulang secara sadar. Man lazimal istighfar, siapa yang lisannya terkebiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hitungannya? Nabi menjelaskan di dalam hadis, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Tuhanmu, fa inni istaghfiru rabbi mi'ata marratan fi kulli yaum. Karena saya ini seorang nabi. Nabi itu maksum dari dosa, terpelihara dari maksiat, terpelihara dari dosa. Sekalipun demikian Nabi beristighfar kepada Allah sekurang-kurangnya, paling sedikit 100 kali dalam satu hari. Itu paling sedikit, minimalnya. Itu seorang level Nabi yang maksum dari dosa. Kita ini seluruh anggota tubuh kita ini pencetak dosa yang tiada banding. Mata pencetak dosa, pikiran pencetak dosa, lisan, telinga, tangan, farji, perut, kaki. Seluruh panca indera dan anggota tubuh kita ini pencetak dosa setiap saat. Apalagi ditambah sarana-sarana yang bisa mempermudah kita mencetak dosa. Namanya handphone, itu sarana pencetak dosa. Dan seterusnya. Banyak suasana yang membuat kita ini menumpu dosa. Maka tidak cukup istighfar itu mi'ata marratan fi kulli yaum, 100 kali satu hari. Lazimal istighfar, perbanyak sebanyak-banyaknya. Perbanyak itu istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Dan memperbanyak sebanyak-banyaknya istighfar. Dengan harapan kata Nabi, siapa yang memperbanyak istighfar, malazimal istighfar, ja'alallahu min kulli dikin makhrajan. Maka seluruh persoalan-persoalan hidupmu saya yang selesaikan, kata Allah. Jadi berkahnya istighfar itu bukan semata-mata hanya sekedar mensucikan dosa-dosa yang telah kita lakukan sepanjang hayat. Akan tetapi berkahnya istighfar ini menjadi solusi terhadap seluruh persoalan hidup yang mungkin melilit kehidupan kita selama ini. Mungkin di antara kita banyak persoalan-persoalan yang sangat susah kita selesaikan. Ingat hadir yang mulia, hampir semua persoalan hidup yang kita hadapi di dalam hidup ini, baik kehidupan dunia lebih-lebih kehidupan akhir, itu disebabkan karena dosa-dosa kita sendiri. Banyak orang dapat masalah hidup di dunia karena dosanya. Di dalam rumah kita biasa aman-aman, timbul masalah karena dosa suami. Suami yang bermaksiat melakukan dosa, timbul masalah dalam rumah. Ada biasa suaminya baik-baik, istrinya lagi pendosa. Masalah rumah tangga timbul disebabkan dari pintu dosa istri. Ada orang suami istri, orang soleh-soleha, tapi anaknya pencetak dosa. Di mana-mana melakukan kemaksiatan, rumah tangganya berantakan, timbul masalah besar disebabkan karena dosa anak turunannya. Dan dalam hidup ini, pintu-pintu kesulitan hidup itu semua terbuka dari pintu yang sama, yaitu dosa-dosa yang kita kumpul dalam hidup. Belum lagi kalau kita berbicara masalah kelanjutan perjalanan hidup. Asap kubur itu, Bapak Ibu yang mulia, jikalau kita meninggalkan dunia ini, masuk ke alam kubur menunggu datangnya dunia kiamat, asap kubur itu sumbernya hanya satu. Apa itu? Ketika seorang hamba berani dibungkus bersama dengan kain kapan, masuk ke alam kubur bersama dengan tumpukan dosanya itulah yang menjadi asap kubur yang dia nikmati sampai datangnya dunia kiamat. Ini masalah besar. Biasa kita tidak sadar, tiba-tiba panggilan Allah datang, ajal datang menjemput, dosanya masih bertumpuk, dibungkus bersama dengan kain kapan yang putih. Namun dirinya bertemu lumpur masuk ke alam kubur. Inilah lumpur-lumpur dosa yang menjadi masalah di alam kubur. Setelah dunia dikiamatkan, dibangkitkan kita di yaumil hisab, orang jarang pikirkan itu. Yang dia pikirkan rumah yang indah, mobil yang mewah, makanan yang enak, dan seterusnya, istri yang cantik, suami yang tampang. Dia tidak pernah pikirkan bagaimana jika dia nanti dibangkitkan di yaumil hisab. Perkara yang menggoncangkan manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar adalah tumpukan-tumpukan dosa yang sebentar lagi dimintai pertanggungjawaban. Itulah masalah yaumil hisab. Dan setelah itu manusia digiring menuju ke sorga.
melewati sebuah titian yang bernama Sirat, dibawanya terbentang jurang neraka. Tidak ada seorang pun yang tergelincir daripada Sirat terjatuh ke neraka, melainkan karena pikulan dosa yang dia pikul melewati Sirat sangat berat. Akhirnya dia tidak kuat membawa itu pikulan dosanya, tergelincir masuk ke dalam kerak neraka, gagal menuju ke surga. Dan surga itu diharamkan baunya, jangankan masuk ke dalamnya. Bau surga diharamkan kepada para pendosa. Kata Nabi, kuharamkan bau surga kepada hamba-hambaku yang menumpuk dosa dengan penuh keangkuhan dan kesombongan dan tidak mau beristighfar kepadaku, sekalipun bau surga itu bisa dirasakan 1000 tahun perjalanan. Dan hanya kerak neraka sebagai tempat mencuci karatan-karatan dosa yang membalut kehidupannya menuju kepada Rabb-Nya. Ini hadirin yang mulia. Maka dengan demikian bulan Ramadan ini merupakan peluang dan momen yang terindah bagi kita untuk lazimal istighfar. Memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah dengan penuh ketulusan, penuh kesabaran. Ingat itu daftar dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup. Teteskan air matamu, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Pasti Bapak Ibu ingat itu daftar-daftar dosanya. Banyak orang sembunyi dosanya, tetapi dalam di benaknya, saya pernah melakukan begini, saya pernah begini, saya pernah mencuri, mungkin saya pernah berzina, saya pernah begini. Orang akan tahu itu daftar-daftar dosa dirinya. Ingat itu daftar dosa-dosa kita sambil banyak beristighfar kepada Allah, supaya Allah membersihkan ini dosa-dosa yang masih teringat maupun yang sudah terlupakan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Nabi, "Malastalimal istighfar." Siapa yang membiasakan diri banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah merubah duka citanya menjadi sukacita. Biasa ada urusan-urusan yang membuat kita berduka cita, dengan istighfar itu Allah merubah duka cita kita menjadi sukacita, menjadi kegembiraan. Dan yang paling terakhir, malazimal istighfar. Siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, warasakahu, maka Allah akan mengirimkan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Maka sesungguhnya itu istighfar, Pak, bukan hanya urusan menghapus dosa saja, tetapi juga menjadi solusi terhadap seluruh persoalan, merubah duka cita menjadi sukacita, dan menjadi pembuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak pernah diduga, tidak pernah disangka-sangka. Ini para hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau Bapak punya anak, ini ilustrasi sebelum saya tutup. Kalau Bapak punya anak 1-2 orang, anaknya Bapak itu selalu datang kepada Bapak, "Bapak, maafkan saya tadi keliru bicara sama kita. Tadi saya melaksanakan kesalahan begini." Maka dengan adanya kesalahan-kesalahan anak yang dia akui, minta maaf kepada kita, maka biasa timbul rasa iba, rasa sayang kepadanya. Kalau tu ngapain nakui kalau dia melakukan kesalahan dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi hadirin yang mulia, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keinginannya, terkadang kala kita berusaha untuk penuhi. Kenapa? Karena anak kita ini anak yang baik, selalu mengakui kesalahannya, selalu mendekatkan diri dengan penuh ketawaduan. Yang paling terakhir, apa kata Nabi? Manusia yang paling dibenci oleh Allah di permukaan bumi adalah manusia yang sibuk menghiasi hidupnya dengan penuh lumpur dosa, lalu tidak ada usaha beristighfar minta ampun kepada Tuhannya. Itulah manusia paling sombong, paling angkuh menjalankan kehidupannya di bumi. Sementara Nabi memberikan ponis kepada orang yang angkuh, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Diharamkan masuk surga bagi siapa hamba yang ada kesombongan, keangkuhan dalam hatinya sekalipun sebesar biji zarrah. Maka di bulan Ramadan ini saya ingatkan pada diri saya, sebelum Allah memisahkan kita dengan bulan Ramadan, karena pasti pergi meninggalkan kita, ataupun kita yang pergi meninggalkan bulan Ramadan. Bisa saja kita wafat meninggal sebelum selesai Ramadan, tapi yang pasti Ramadan pasti pergi meninggalkan kita untuk selanjutnya. Maka kita berharap semoga nanti kalau sekiranya ini adalah Ramadan terakhir kita, biarlah Ramadan ini pergi meninggalkan kita, membawa seluruh lumpur-lumpur dosa yang telah kita istighfarkan sepanjang Ramadan. Toh juga kalau kita ini akan wafat dan meninggal sesudah Ramadan,
Semoga Allah menyambut kita dengan kalimat sambutan yang indah seperti yang diiklankan di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada khilafnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.